أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية لأهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح لنا طريق الفلاح وأرشدنا إلى ما فيه الخير والبر والتقى والصلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ثم أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada kita semua untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi, dialah seorang tokoh yang menjadi seorang global player, seorang nabi yang mendakwahi seorang Abu Bakar yang berasal dari Arab, seorang nabi yang mendakwahi seorang Suhaib yang berasal dari Roma, dan yang mendakwahi seorang Salman yang berasal dari Faris. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Marilah sama-sama kita bertekad dan membangun sebuah obsesi untuk senantiasa menjadi bagian dari ahli kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, wa awwalu man yadkhulul jannata hum ahlul ma'ruf. Ahli kebaikan di dunia, merekalah ahli kebaikan di akhirat, dan orang yang pertama yang akan masuk ke dalam surga adalah ahli kebaikan. Di antara kiat-kiat dan langkah-langkah yang bisa kita tempuh sehingga kita menjadi bahagian dari ahli kebaikan, yang pertama adalah melakukan tazkiyatun nafs. Melakukan tazkiyatun nafs adalah membersihkan jiwa dan hati. Mengapa? Karena hanya dari jiwa dan hati yang bersih, hanya dari jiwa dan hati yang baik akan melahirkan tindakan dan ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon tersebut memberikan buahnya di setiap musim sesuai dengan kehendak Rabb-Nya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kepada manusia sehingga mereka mau berfikir, sehingga mereka mau mengingat. Seorang mufassir dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan yang dimaksud dengan
kalimah thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang dimaksud dengan pohon yang baik adalah seorang mukmin. Akarnya kokoh. Ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dalam hati. Cabangnya menjulang ke langit. Amalan seorang mukmin akan mengangkatnya ke langit. Al-Imam Mujahid mengatakan ayat tersebut adalah sebuah perumpamaan untuk pribadi seorang muslim yang hakiki. Seorang muslim yang hakiki hendaknya ia menjadi seperti sebuah pohon kurma, senantiasa menghasilkan tindakan dan ucapan yang baik dan senantiasa melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kiat yang kedua adalah bergabung dalam kafilah ahli kebaikan. Walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan kemampuan, akan tetapi hendaknya bagi kita untuk senantiasa bergabung dalam kafilah ahli kebaikan. Mengapa? Sehingga kita termasuk dalam ahli kebaikan tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah berkata, seseorang yang sudah sampai kepadanya sebuah berita tentang satu kebaikan, maka tidak layak baginya untuk meninggalkan kebaikan tersebut. Hendaknya baginya untuk melakukannya walaupun hanya sekali. Mengapa? Sehingga ia tergolong dalam kafilah ahli kebaikan. Kemudian kiat yang ketiga, meneladani para ulama salaf. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau melakukan safar bersama para pelayannya. Beliau membawa 300.000 dinar. 300.000 dinar, mungkin kalau kita rupiahkan miliaran jumlahnya. Di pertengahan jalan beliau menginfakkan semua uang yang dibawanya dengan jumlah 300 dinar tersebut kepada fakir dan miskin. Sehingga para pelayannya mengatakan, wahai cucu Rasulullah, tidak ada satu dirham pun yang tertinggal. Hasan bin Ali mengucapkan, tapi aku berharap balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang putri dari seorang khalifah yang bernama Ummul Banin, yaitu putri dari Umar bin Abdul Aziz, yang juga digelar dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Beliau adalah seorang wanita yang salihah dan dermawan. Suatu ketika para kawan-kawannya pergi ke rumah beliau untuk bercengkrama dengannya. Ketika itu kawan-kawannya mendapatinya sedang salat, dan durasi salatnya itu sangatlah lama, sehingga kawan-kawannya beranjak untuk pulang ke rumah mereka. Kemudian sesudah Ummul Banin selesai dari salatnya, beliau menghampiri kawan-kawannya dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku sangat senang duduk dan bercengkrama dengan kalian, tapi ketika aku sedang salat tadi, aku lupa dengan kalian. Kemudian sebuah perkataan dari Ummul Banin yang sangat masyhur, beliau mengatakan, sesungguhnya berinfak
untuk fakir miskin itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada memakan makanan yang enak ketika aku sedang lapar dan minum minuman yang dingin ketika aku sedang haus. Beliau juga mengatakan, tidak ada satu pun yang membuat aku iri kecuali kepada seseorang yang banyak kebaikannya, dan aku ingin mengiringinya dalam kebaikan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kiat yang terakhir adalah bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, sebahagian dari mereka menjadi penolong bagi yang lain. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka senantiasa mendirikan salat, mereka senantiasa menunaikan zakat, dan mereka senantiasa patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Inilah beberapa kiat ataupun langkah-langkah yang bisa kita tempuh sehingga kelak kita akan menjadi bagian dari ahli kebaikan. Karena hanya ahli kebaikanlah yang akan beruntung di hari kiamat kelak. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majlis ilmunya, Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di jannahnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.